Belajar malam hari. Kita nanti akan belajar sampai jam 8 malam ya guys. Semoga semua tetap bisa fokus dan menyimak. Oke, sepertinya sudah bisa dimulai Kak Devi. Aku akan memberikan waktu dan tempat kepada Kak Devi supaya mereka tidak kawan-kawan bisa punya lebih banyak waktu buat belajar. Silahkan, terima kasih Kak Devi. Happy Makasih, learning guys. Kak. Mungkin sambil nunggu yang lain ya, kita coba recall untuk materi yang kemarin dulu ya. Oh, by the way, I still cannot share the screen yet. Oh iya, oke Okay. oke. Sebentar sebentar. Aku belum memberikan akses, maaf sekali. It's Kak okay. Devi. Oke, you are co-host now. Thank you, Kak Devi. Thank you, Kak. Okay. So thank you so much for those who already have participated into our second day, yeah, our second days of TOEFL ITP incentive class. Okay, we will continue to have other materials ya regarding TOEFL ITP. Nah, kayaknya kita akan bahas kembali perihal format dulu ya. Just a little bit of review. Yesterday we have learned about listening dan juga reading. Nah, dengan practicesnya juga kita udah belajar perihal listening part A, part B, part C, ya. Oke. Dan kemarin juga kita belum sempat bahas banyak perihal readingnya, tapi udah beberapa slides untuk kita bisa pelajari ya. Dan kita juga udah belajar perihal general strategy dan juga specific strategy mengenai reading. Walaupun belum mengcover semua questions dari reading TOEFL ITP ya, tapi kita sudah mendapatkan gambaran bahwa TOEFL ITP itu akan kemungkinan besar seperti ini ya. Question itu akan multiple choices dan main questionnya itu akan berupa seperti ini, main idea, factual information, inferences, vocab, dan juga rhetorical purposes. Oke, di kemarin kita udah bahas perihal 3 question dulu, lalu dan ini sebagai assignment kemarin ya. Oke, karena waktunya very limited untuk today, and by the way guys, it would be much appreciated if you can turn on your camera so I can see your face. Dan supaya kita bisa get to know each other better juga, and I won't be alone, okay? It's such a, what is it? A very sad moment if you're only facing yourself like looking in the mirror. So it will be much appreciated, you guys, if you can turn on the camera, right? Let me see your beautiful and handsome faces, okay? And by the way, as we did before, untuk yang interaction dan sebagainya, kita akan menggunakan yang namanya reaction button, ya seperti thumbs up dan juga raise your hand if you have any questions. Tapi untuk question, kita akan save up nanti at the end of the session, so you can just put your questions on the chat box dulu. Nanti kita akan bahas questionnya, hopefully nanti masih ada waktu di akhir ya. Okay, that's all. But let me call out. Let me just try for this reaction button. You guys have seen my screen? If yes, you can give me thumbs up. Is my screen visible, guys? Because I cannot see your face, right? So I want to make sure that you are in the same page with me. Okay, thank you. Semoga nggak ada yang dapat technical issue or something ya. Karena it will be, what is it? Not really good lah, not really comfortable kalau misalnya in the middle of the explanation, kalian ternyata malah ke-cut karena internet atau sebagainya. Hopefully not. Okay, so let's just move on with the session today. Before we go with the general and specific strategy of structure and written expressions, ada baiknya kita mengetahui kembali dan juga recall our memory about scoring scale dan juga format dulu ya. Format dan juga detail dari written expressions. Nah, structure and written expression itu sebenarnya section kedua dari listening. Lalu untuk questionnya, 40 questions, and you need to do it within 20 minutes. Jadi in total ada 40 questions within 20 minutes. Nanti ada 2 separated time question, di mana 15 question itu multiple choices, 16 sampai 40 itu adalah you need to select any words or you need to analyze grammatical errors gitu ya.
Kemudian untuk scoringnya, let's recall our memory again. Structure and written expression itu range 31 sampai 68. Berarti kalau betul semua 40-40-nya kita dapat 68 points ya. Dan high score itu adalah 550 until 677. Gitu. Berarti you are already indicated strong command of English dan juga bisa fleksibel secara grammar dan juga mengetahui beberapa skill yang lain dengan baik gitu ya. Comprehensionnya sudah baik seperti listening dan juga reading. Oke, that's all. Untuk general dan specific strategi dari structure and written expression, this is our main topic. Let's take a look on the general dulu. Secara general, structure dan written expression itu, of course, strategi yang pertama adalah you need to understand at least grammar dan juga syntax. Maksudnya apa? So you need to understand at least basic grammar nih seperti tenses ataupun sentence structure dan juga subject verb agreement dan sebagainya ya. So basically you need to understand basic grammar sebelum ambil this test gitu ya. You can just prepare yourself about part of speech seperti apa itu noun, apa itu verb, apa itu adjective, seperti itu ya. Next, sentence structure. Jadi bukan per kata lagi ya seperti part of speech, tapi sudah per kalimat gitu. Dalam satu kalimat kita punya yang namanya simple, kemudian compound, complex, dan compound complex sentences. So sentence structure juga necessary when it comes to grammar ya. Grammar or structure and written expression section di TOEFL ITP. Next, you also need to have ability to identify error in the sentence gitu. Jadi identify error ini seperti apa? Berarti kita harus mengetahui basic-basic skill yang ada di atas tadi ya, yaitu grammar syntax juga sentence structure. But let me show you about the specific strategy of this section ya. Yang pertama adalah read the entire sentence dulu. So in order to answer the questions, it is recommended for you to understand dulu nih secara keseluruhan ya, for the entire sentences. Do you understand what is the meaning of that sentence or not? And what about the context inside of the sentence? So you'll be able to understand the context and identify errors more effectively. Jadi sebelum kita jawab nih, either yang multiple choices atau yang identify error, you need to understand dulu secara kalimat ini ngomonginnya tentang apa ya, gitu. Dan nanti kalau misalnya lebih detail lagi, kita akan mengetahui satu kalimat ini terdiri dari ada subjeknya nggak, ada verbnya nggak, ada objeknya nggak, gitu ya. Next, focus on common error types, especially untuk yang error identifications. So you need to prioritize errors related to verb tenses, subject verb agreement, dan juga sentence structure ya. I think you have familiar with tenses. Ya, di Inggris itu kita punya 16 tenses. Tapi grammar is not always about tenses. Sometimes itu juga berkaitan dengan subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Basically, if the subject singular, the verb must be singular too. If the subject plural, the verb must be plural too. Okay, so the subject and verb needs to be agree to each other supaya nanti kita tidak ada kesalahan dalam identifying the sentence, gitu ya. Next, sentence structure. Berarti kita harus tahu nih, apa itu words, apa itu phrases, apa itu sentences, apa itu clauses. Nah, ini kan beda-beda ya. Ada yang namanya alphabet even atau letters. Letters terdiri dari 26 letters. Sudah letters kita punya phrases, phrases adalah combination of words. Sudah combination of words kita punya yang namanya clauses. Sudah clauses kita punya sentences. Nah, ini adalah writing itu seperti rumah gitu. Mereka punya fondasinya masing-masing. So you need to be at least know about the basic grammar yaitu part speech deh. Apa itu noun, apa itu verb, apa itu adjective, and many more. Gitu ya. Next, eliminate answer choices. Nah, this is my personal favorite, I would say. Eliminate answer choices itu maksudnya adalah kita bisa eliminate atau dicoret dulu nih mana answer choices yang kemungkinan besar udah gak ada hubungannya dengan answernya gitu ya. So you can introduce new errors or don't address the identified errors gitu. Jadi kita bisa eliminate atau prosesnya itu namanya adalah POE, process of elimination. Kita bisa eliminate dari 3 choices supaya bisa fokus terhadap satu answer gitu ya. Supaya mengurangi distraction gitu ya atau pengecohan. That's all about the general and specific strategy when it comes to structure and written expressions. I think it is okay for us to try our ability with this question. Oke, jadi di sini ada 11 questions, masih multiple choices.
Karena remember tadi itu ada dua tipe ya untuk structure and written expression. Yang pertama adalah multiple choices and the other one is identifying error. Jadi you need to answer multiple choices within 15 question dulu. Lalu nanti kita masuk ke yang error ya. Okay, so you guys can take your time and answer 1 until 11 question dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. And by the way, you need to put your answer on the chat box as usual. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Hopefully we still have time. I will give you less than 10 minutes ya guys to finish this.
Okay, you guys can send me your answer through the chat box. Yeah, it's okay. Don't be afraid. Whether your answer correct or incorrect, we're gonna discuss together. Okay, so you might need to send your answer now. Thank you. Anyone else? So, kalau enggak kita bahas bareng ya. Thank you so much for those who have sent your answer. Totally appreciate it. Okay, dan masih jawabannya varied ya, but let's check together. Later on, you can try to count how many correct answers you get and how many correct answers, okay? So let's just discuss together without seeing the answer key first, I guess, so that I can challenge myself too. Okay, number one, blind team sports require cooperations. Okay, this case, we need determiner. Oh yeah, by the way, I need to mix it up with Bahasa Indonesia, so sorry. Jadi di sini ada blank answers, blank questions. Team sports require cooperations. Nah, berarti ada yang di missing out ya di sini ya, karena di sini ada team sports sebagai subjeknya, require sebagai verbnya, cooperation sebagai objeknya. So if you put like this is the subject, this is the verb, and then this is the object. Just like in bahasa Indonesia, what you have learned before, ada yang namanya subjek, predikat, objek ya. Itu adalah satu kriteria dalam kalimat ya, kalimat simple. Nah, di sini kita butuh yang namanya determiner. Oke, determiner di sini when we put POE atau process elimination, coba kita cek dulu masukkan yang A, of all team sports require cooperation. Of all di sini lebih ke choices ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai determiner of all dengan preposition di awalnya of, berarti it's actually grammatically error karena kita tidak butuh preposition di awal ya. Sudah ada subjek di sini, hanya butuh determiner. Oke, untuk determiner di sini satu-satunya adalah cuma Charlie. Ya, Charlie, all team sports require cooperation, that's all. Jadi kita mau membuat determiner yang intinya adalah semua tim sport itu membutuhkan cooperations gitu ya. Jadi tidak butuh yang namanya another subject seperti Bravo dan juga tidak butuh questions ya, why are all as the rhetorical questions juga is unnecessary. Jadi the only correct answer is going to be Charlie. Alright, so let's check whether you guys have correct for number one. Oh, I think most of you got it correct. Good job. Okay, let's go with number two. Anyone who has ever pulled weeds from a garden, blank, roots firmly anchor plants to the soil. Oke, kalau misalnya kita mau bahas kalimat yang kompleks ya, karena ini ada relative clauses di awal, yaitu who sebagai definite relative clauses. Jadi anyone-nya adalah subjek, lalu ada relative clauses-nya. Who has ever pulled weeds from a garden, blank, roots firmly anchor plants to the soil. Jadi kita butuh yang namanya verb dulu, karena dalam satu kalimat, at least there is one subject dan juga one verb. Di sini subjeknya sudah ada, yaitu anyone, dan who has ever pulled weeds adalah relative clauses, atau dia bukan kalimat ya, seperti kalimat sambung gitu, relative clauses aja. To give extra information about anyone di sini, yaitu si subjeknya. So we need like actual verb in this case.
Dan berarti kita langsung pakai process elimination ya. C sama D would definitely not karena tidak ada verbnya di sini yaitu to be. Okay, so it's either A atau B. Is well aware of or is well aware that. Okay, kalau misalnya kita masukkan untuk preposition of, anyone who has ever pulled weeds from a garden is well aware of roots firmly anchored plants to the soil. Sebelum ada roots di sini, kita butuh preposition, betul ya, yaitu of. So, is well aware of roots, karena roots ini adalah noun atau object. Kalau misalnya that, berarti dia another relative clauses, sama seperti who. Kesananya berarti lebih ke statements gitu, atau lebih ke extra information lagi, atau complements kalau di grammar. Complement is to give additional information to the sentence. So basically we did prepositions, therefore A is supposed to be the best answer. Number 2, yeah? Let's check. Okay, Chimu got CCAA. So even though there's only 4 questions, but you got it correctly for number 1. And number 2, unfortunately, that was incorrect, yeah? Fitra got it incorrect for number 2. Okay, Salula got it incorrect too. And then Eka Kusuma Wardani got it incorrect too. And then Prafista Ratnapalupi, you got it correct. All right, congratulations. Rachel, you got it incorrect. And then Lily, you get it correct. Wow, amazing. I think I would say most of you got it correct. Good job. Let's go with number 3. Centuries of erosion have exposed blank rock surfaces in the painted desert of the northern Arizona. Oke, again kita coba analisis dulu apakah ada subjeknya di sini. Centuries of erosions. Centuries of erosions di sini adalah subjeknya. Lalu have, exposed sebagai present perfect. Blank rock surfaces. Blank rock surfaces adalah noun phrase alias kata benda. Berarti kalau misalnya kata benda, kita bisa bilang ini adalah objek. Dimana kalau kita membutuhkan yang namanya modifier ya terhadap noun, ya itu namanya adalah adjective. Adjective is to describe the noun. I'm gonna put right here. Apa ya, coret-coret. Adjective is to modify the noun. Biasanya couple-annya ya. Adjective adalah dengan noun, sedangkan adverb dengan verb. Therefore, di sini kita mencari opsi yang adjective. Berarti kita pakai process elimination lagi. In colors of the rainbows, ini dia diawali dengan preposition, bukan adjective, so dicoret ya. Colored like a rainbow. Colored ini bisa jadi adjective, tapi kita cek dulu like a rainbow. Colored like a rainbow, rock surfaces in the painted. So we have 2 object berarti jadinya, karena ada a rainbow, kemudian rock surfaces. Nah, harusnya kan adjective di sini artinya dia ini rocknya atau batunya itu berwarna seperti rainbow atau warnanya rainbow. Nah, jadi beda ya, warna seperti rainbow, warna rainbow, beda. Jadi like a rainbow ini udah automatically wrong, karena kita mencari adjective atau kata sifat terhadap si rocknya. Therefore, the correct answer must be Charlie. Rainbow colored. We call this as compound adjective. Yang menggunakan hyphenated atau strip itu adalah compound adjective. Gitu ya, seperti hardworking person. Hardworking person itu menggunakan hyphen. Door to door charity misalnya. Door to door juga menggunakan hyphen ya, seperti ini. Door to door charity. Door to door. Jadi menggunakan hyphen. Dan kalau misalnya kita hitung, ini adalah satu kata ya, karena dia merupakan compound adjective. Gitu. Next, number 4. The higher the temperature of a molecule. Oke, kita punya comparative language di awal, yaitu the higher. Obviously, the next clause is going to be comparative lagi ya. Jadi, the only options di sini adalah more energy. I think that's very obvious. The higher temperature of a molecule, the more energy it has. Oh, I think it's got wrong. Yeah, we have 2 options in plus. The higher temperature of a molecule, the more energy it has ya. Karena di awal pun klausa yang pertama menggunakan artikel the, but then the next clause juga sama ya. We call this in TOEFL ITP adalah parallelism. Parallelism itu artinya kita bisa melihat kalimat yang sebelumnya, kalimat yang setelahnya itu akan sama gitu, parallel. Okay, jadi answernya adalah A ya, untuk number 4. Why I haven't checked your answer. A. Oh, Pravista got it incorrect yeah, for number 4. Okay, Rachel got it correct. Lily got it correct. Okay, good job. Next, number 5. Frontier surgeon Ephraim McDonald had to perform operations blank anesthesia.
I think this one is pretty obvious again. Anesthesia itu seperti obat bius ya. Berarti di sini had to perform, artinya dia harus perform operation tanpa ada anesthesia atau tanpa ada pembiusan gitu. So the only option must be yes, Charlie. Thank you, Shiva. Are you referring to number 5 or are you referring to other question? Hopefully that was for number 5, yeah. Okay, so yes, correct. Number 5 is going to be without, yeah. Not no, not having, not no there wasn't. There's no other explanation to this karena anesthesia di sini maksudnya adalah object dan ya, the only possible option is going to be without. Next, number 6, blank young. Chimpanzees are easily trained. Okay, this one is a bit tricky karena ada yang di sini, artinya ketika dia masih kecil atau ketika mereka masih bayi, chimpanzees itu sangat mudah untuk di training gitu ya, atau sangat mudah untuk dilatih. Okay, so some people say, okay, Charlie, Delta. Okay, we'll see. Di sini ada R ya, sudah ada verb di sini. R berarti klausa yang ini adalah bentuk phrase aja, bukan satu kalimat gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya subordination gitu ya. Subordination berarti kalau misalnya they are, ini salah ya. They are young, bla bla bla. Kita pakai process elimination first. And then next sentence. Sorry guys, interruptions. Okay, next. POE untuk C karena they are young ini adalah double subject, jadi they are young, chimpanzees are easily trained will be eliminated. Kemudian ada yang jawab delta. When they young, chimpanzees are easily trained. Berarti kalau when they young kita double subject di sini ya. When they young dan kita butuh verbnya dulu sebenarnya, yaitu kalau mau pakai they berarti when they are young. When they are young, chimpanzees are easily trained. Tapi again itu jadi redundant alias wordy gitu ya, unnecessary words. Therefore, the correct answer must be unfortunately it's going to be A ya. When are young, chimpanzees are easily trained. So you don't have to put another they di sini ya sebagai subjek karena chimpanzees di sini sudah dijelaskan di klausa setelahnya gitu ya. Jadi dia hanya mau bilang ketika masih kecil gitu ya, chimpanzees itu sangat mudah dilatih gitu atau mudah dilatih. Jadi kita hanya butuh subordination when ya karena referring to the time ya karena di sini the young. So when are young, chimpanzees are easily trained. Gitu ya. Who got it correct? I'll actually wonder. Okay, Fitra got it C. Okay, Kaisa B. Eka A. Wow, congrats, you are correct. And then Rafista and Rachel. Oh, Lily got it correct. Amazing. Yay, yes, Lily, congratulations. Let's go with number 7, yeah? A person of blank age may suffer from the effects of visions. I think we all know this. Artinya adalah seseorang dari age manapun itu ya, mau itu dia masih kecil, mau itu sudah tua, itu akan kemungkinan memiliki masalah di vision ya. Just like me, I'm using glasses. Sorry, another interruptions. So age may suffer from the effects of visions means that dari age manapun. Kira-kira mana nih jawaban yang artinya age manapun? Certain age obviously not, some juga tidak ya. Kan kalau some berarti beberapa age aja. Sedangkan kita butuh yang artinya adalah general, to any age. Therefore the answer must be delta ya, not every. Even though kita maksudnya referring ke individual ya, any individual. So every is actually grammatical errors, yang paling betul adalah any. Kalau misalnya konteksnya itu adalah general, artinya any age, comes from any age, gitu ya. Who got it correct for number 7? Ooh, congratulations, Shiva. Okay, Fitra also correct. Kaisa, you are incorrect. Okay. Eka also incorrect. Incorrect. Rachel incorrect. Most of you got it correct. It's okay. Try again. Number 8. Okay, what is it? Oh, number 8A. Chim was saying 8. Let's take a look.
blank has settled, one of their first concerns has been to locate and educate water supply. Oke, di sini berarti kita punya yang namanya subordination. Kita butuh subordination di sini sebagai klausa pertama, lalu dilanjutkan dari kalimat selanjutnya. One of their first concerns. Oke, berarti kita punya subject di sini which is plural karena di other clausesnya bilang there, right? Ya, unfortunately option semuanya adalah people juga. So it doesn't cover the informations. Jadi kita butuh more informations to answer this. Oke, karena dia bilang locate and educate water supply. So referring to the like places or something ya. Berarti kalau misalnya place, karena di sini ada tulisan settle juga, berarti kalau di bahasa Indonesia kan dimanapun orang itu tinggal, pasti yang salah satu dikhawatirkan adalah mencari lokasi water supply yang cukup, gitu ya. Intinya seperti itu. Berarti dimanapun, coba kita cek people doang nggak cukup, whether people nggak cukup. There are people who, ini terlalu panjang. So the perfect answer must be A. Wow, congratulations, Chimoy. Your name is really cute. Okay. Oh, Shiva, good thing you revised your answer, yeah. Okay, Rivka got it correct. Good job, everyone. Okay, let's check it again for number 9. I think I'm going to erase this first. Oh, let's just move it somewhere. Okay, number 9. If a bar magnet is blank, the two pieces from two complete magnets, each with north and south pole. Oh, well, this one is very obvious karena diawali dengan if conditional. If conditional berarti kita punya 3 tipe ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau tipe 1 berarti masih fact, yang misalnya if I eat a lot of spicy foods, then I will go to the toilet more often, for example, like that. So it's still fact kalau misalnya yang tipe 1, tipe 2, tipe 3 lebih ke imaginative atau something impossible ya, gitu. If a bar magnet is blank, nah kalau misalnya subjeknya adalah magnet ya, walaupun dia benda, tapi kita tahu logically it's going to be more of factual gitu ya, karena ketika kita apa namanya nih, pecahkan atau cut into two gitu ya magnetnya, dia akan memiliki 2 pole yaitu north dan juga south pole gitu intinya. Nah, karena dia subjeknya adalah non-person which is magnet, jadi kita menggunakan passive voice. Nah, passive voice as you already know menggunakan verb dan juga verb di sini adalah to be, lalu verb 3 ya. Kalau passive itu selalu menggunakan verb 3. The only verb 3 in options is going to be alpha. That's all. Okay, congrats, Rivka and Shiva. You got it correct. The rest of you, Fitra got it incorrect. Aisa got it correct. And then Profista got it correct. And then Rachel got it correct. Okay, Lily got it correct. Amazing. Let's go with 2 more questions. The type of plant and animal life living in around a pond depends on the soil of the pond. Blank. Oh, there's 2 commas. By the way, punctuation juga clue ya. Jadi kita harus melihat nih, ternyata ada 2 koma. Clause ini diampit oleh 2 koma. Kemungkinan besar dia adalah relative clauses gitu ya, atau definite relative clauses yang memberikan extra informations to the subject gitu. And the pond's location. Oke, tapi this one is very obvious karena dia adalah parallelism atau listing down something gitu ya. Jadi dia menyebutkan ini gitu. Terlihat dari polanya. On the soil of the pond, karena dia tergantung dengan soil of the pond, blah 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 blah, and the pond's location. Berarti the only possible answer is going to be, wow, 3 more chats. C. Is that true? Let's take a look. The quality of the water. Yeah, karena the first one, polanya pakai article the soil of the pond. The next thing is going to be the quality of the water. Yeah, the other options using 5W1H question, which is not really parallel gitu ya. Good job, Siris. Let's go with number 11. Okay, so number 11, let's check together ya. Clifford Holland, civil engineer, was in charge of the construction of the first tunnel under the Hudson River. Oke, di sini Clifford Holland ini sudah menjadi subjeknya, dan kita lihat ada koma di sini, berarti the next clause is going to be relative clause gitu ya. Berarti dia bukan kalimat, itu mereka hanya kumpulan dari frasa gitu. Jadi kalau frasa itu nggak apa-apa sebenarnya nggak punya verb.
Oke, coba kita cek di sini civil engineer. Verbnya di mana? Verbnya itu ternyata sudah klausa itu yaitu was. Ya, jadi ini tidak diharuskan menggunakan verb. Ya udah kita proses elimination. A bukan. Di sini ada relative clauses lagi, pakai who, kemudian koma lagi. I never see who sendirian, yang dimana dia diampit oleh 2 koma, lalu ada s juga. Kalau mau, komanya itu sebelumnya, bukan seudahnya. Oke, jadi D ini automatically bukan, B juga bukan, karena di sini dia bilang Clifford Holland, civil engineer was in charge, berarti dia bukan menjadi civil engineer, tapi dia adalah seorang civil engineer. So the only possible answer is going to be Raffles. Now let's check together. Yay! Wow, most of you got it correct. Good job. Tapi kita coba show proof ya. Let's check together. Charlie Alpha, 5 Charlie, 6 Alpha, 7D, 8 Alpha, 9 Alpha, 10 Charlie, 11 Bravo. Okay, all of the answers are correct. Hopefully you got it all the answer correctly as well. Tapi coba kita cek ya beberapa. Boleh deh yang mau hitung misalnya, I got it 6 out of 11 misalnya, atau 7 out of 11. Misalnya I got 11 out of 11, that must be perfect, right? Boleh ditulis ya di chat box kalau mau. So that I know. 9 out of 11. Wow, 9 out of 11. Not bad. Congratulations, but this one's still a piece of cake, guys. Don't get satisfied early. After this, you're gonna have like more of the errors analysis. Jadi kita move on ya. Kita move on dari sini. Tapi kalau misalnya ada yang mau screenshot, boleh ya. I give you 1 second to screenshot this before we move on. Okay, enough. Let's move on to the next slide. Okay, this one more of the written expressions. In this case, you need to, congratulations everyone, almost got 8 out of 11 ya. Not bad. Okay, sekarang kita bisa move on ke yang error analysis, di mana you need to identify dari opsi A sampai D, kira-kira yang salah yang mana. Berarti ini lebih ke grammar ya, dan sentence structure. So I will give you guys less than 10 minutes again to answer number 16 sampai number 27. Boleh put your answer in the chat box lagi. And then afterwards, we can discuss together. 10 minutes only ya. Kalau bisa juga kalian boleh tulis kayak misalnya ada yang jawab 16 itu A. Kira-kira A itu harusnya jawabannya apa nih? Gitu. Ya, to challenge yourself. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa nih jawaban A itu yang salah? Kira-kira betulnya itu kayak gimana? Boleh ya ditulis. But it's optional.
Hey guys, I suggest you to send your answer now so that we can discuss together. Ini ada satu-satu ya jawabannya. It's okay. You don't have to be worried about the answer, whether it's going to be correct or incorrect. Remember, this is practice. Okay. Tapi harusnya kalau tadi 8 out of 11, this one's also not supposed to be difficulty ya. Okay, well done. Let's check ya, together. Okay, let's go with number 16. Ceramics can be harder, light, and more resistant to heat than metals. We call this as comparative languages ya. Atau kalau misalnya ada the most seperti number 17, itu adalah superlatif ya. Jadi ada komparatif, ada superlatif. Kalau komparatif itu one versus one biasanya ya. Dan dia menggunakan akhiran ER atau awalan more. This is for comparative. Kalau misalnya superlatif itu biasanya dia one versus many gitu ya. Okay. Misalnya, I wanted to compare one student among other students. Misalnya, she is the most beautiful person in the whole class. Misalnya gitu. Berarti kita mau meng-compare satu atau membandingkan satu dari banyaknya gitu ya. That's for superlative dan this one untuk comparative. Karena di 16 ini dia menggunakan comparative dan yang pertama atau phrase yang pertama adalah harder, berarti yang kedua juga harusnya adalah lighter. Karena artinya lebih sulit, lebih ringan, dan juga lebih resistant atau lebih kuat gitu terhadap heat atau panas dan metals. Jadi dia membandingkan ceramics dengan metals, the one versus one. Therefore, A must be lighter, not light. Okay, good job everyone who got it correct. Let's go with number 17. Not everyone realize that the most largest organ of the human body is the skin. Nah, ini baru superlatif, yang artinya kita membandingkan satu dari banyaknya. Not everyone realize, tidak semua orang menyadari bahwa organ yang paling besar di human body itu adalah sebenarnya skin. Oke, kita mau bilang bahwa the largest artinya paling besar. Remember, kalau misalnya komparatif atau superlatif itu ada rules-nya ya. Jadi kalau misalnya menggunakan awalan seperti more atau the most, ini harus lebih dari 3 syllables atau 3 suku kata ya. At least ada 3 suku kata. Misalnya more beautiful atau lagi seperti more expensive gitu ya. Nah, ini boleh menggunakan awalan more. Dan juga kalau misalnya menggunakan akhiran ER, itu harus satu syllable atau satu suku kata. Seperti light tadi ya. Light menjadi lighter. Terus small menjadi smaller. Terus apa lagi? Wide menjadi wider gitu ya. Jadi kalau misalnya largest itu dari kata large. Nah, large ini berarti menggunakan akhiran yaitu EST sebagai komparatifnya ya. Berarti kalau komparatifnya EST, dia tidak menggunakan most di awal, karena raja adalah satu suku kata. Therefore, C itu harusnya adalah the largest, bukan the most largest. Oke, jadi 16 adalah A, 17 adalah B, Charlie ya, bukan B. Okay, let's go with number 18. 18 ini, mold is extremely distractions to books in the library. Tadi kita pelajari di yang slide sebelumnya bahwa extremely adalah adverb yang akhiran menggunakan ly adalah adverb ya. Adverb ini memberikan information terhadap verb. Jadi couple-nya adalah verb, sedangkan kalau adjective itu adalah noun. Nah, di sini ada adverb, berarti couple-nya itu harusnya verb, bukan noun. Distraction adalah noun alias kata benda. So, yang salah adalah bravo, jelas ya. Berarti bukan distraction jadinya, melainkan destructive. Ya, jadi adjective atau kata sifat dari distraction, itu destructive. Oke, so let's check. Ada yang jawab delta, ada yang jawab bravo. Oke, good job. Ada yang jawab Charlie. Oke. Congrats to go for those who already got correct, yeah, for number 18. And then let's go with number 19. Sidney Lanier achieved fame both as a poet or as a symphony musician. Nah, di sini udah jelas yang salah adalah Charlie ya. Karena kita punya both, yang artinya dia famous itu sebagai poet atau poetis dan juga sebagai musician. Jadi ada dua. Karena ada both di sini harusnya temennya adalah both dengan M, gitu ya.
both dengan and. Sedangkan kalau or adalah dengan choices seperti either, or, neither, nor, terus not only, but also, ya. Not only, but also. Ini adalah couple-couple dari determiners yang tidak boleh di-switch gitu ya. Oke, kalau misalnya dia switch berarti salah. Next, let's go with number 20. The horses used play polo or not any special breed and any definite size. Oke. Kalau misalnya kita melihat number 20, ini dia menggunakan past tense karena ada use sebagai verb to, ya verb to, dan dia bilang horses dulu itu bermain polo, tidak harus memiliki special breed gitu ya, atau tipe yang special dan juga size yang harus gitu, misalnya size khusus. Nah, karena dia past tense, berarti harusnya menggunakan to dulu ya, artinya used to play, bukan use aja. Jadi the horses used to play polo are not of any special breed or of any definite size. Oke, jadi yang salah adalah bravo, di mana harus menggunakan to, ya, to play, used to play. Kayak misalnya I used to play badminton before, but now not anymore. Gitu ya. Artinya kita membahas yang masa lampau, gitu, menggunakan kata to atau used to. Next, number 21, a tapestry consists of a foundation weave called the weft, which across are pasted different colored threads called the weft, forming decorative patterns. Okay, once you see the sentence, ini terlihat ya, option A ini nggak ada yang salah, consists of. Terus option yang B ini sebenarnya secara word tidak ada yang salah, tapi dia got switch, dimana kita harus mendahului prepositionnya dulu, baru si which sebagai relative pronounnya. Nah, di sini which di sini refer to the different colored threads called the weft, forming decorative patterns. Jadi harusnya bukan which across, tapi across which are past different colored threads. Jadi dia got switch gitu secara form. Okay, so the correct answer must be bravo untuk 21. And then 22, the works of early American wood carvers had many artistic qualities, but this craftsman probably did not think of them as an artist. Gak ada yang salah di A, ya, gak ada yang salah juga yang di B. Kalau pakai many, berarti dia harusnya adalah countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. These craftsmen probably did not think of them as an artist. Nah, di sini ada yang salah yaitu delta, di mana seharusnya adalah possessive pronoun yaitu themselves, gitu ya. Think of themselves as an artist. Artinya adalah pronoun kepunyaan gitu. Mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, bukan hanya objective pronoun yaitu them. Jadi seharusnya adalah themselves, gitu ya. Let's go with number 23. Perhaps mankind's first important musical influence were the songs of birds. Di sini udah terlihat jelas di awal adalah first. Berarti subjeknya adalah singular. Again, tadi kita di strategi belajar kalau subject of agreement, subjeknya singular, the verb must be singular too. Subjeknya plural, the verb must be plural too. Karena subjeknya adalah first, berarti singular alias single, ya tidak jamak, berarti verbnya juga harus single, yaitu was sebagai verb to be past gitu ya, bukan were. Jadi Charlie is the best answer for number 23. Let's go with number 24. The techniques of science and magic are quite different, but their basic aims to understand and control nature, they're very similar. Nah, kalau ini case-nya tidak ada yang salah di opsi A, opsi B juga tidak ada. To understand juga tidak ada yang salah. Jangan terkecoh dengan ada hyphen di sini. Maksudnya dia memberikan apa ya, semacam kalau di grammar ada colons yang artinya ini kalimatnya belum selesai gitu. Their aims-nya apa? To understand and control nature. Lalu dilanjutkan di kalimat yang sebelumnya atau klausa yang sebelumnya. Their aims, they are very similar gitu. Nah, cuma masalahnya klausa yang sebelum itu udah ada there, berarti sebagai subjek. Dan sedangkan kita memiliki they lagi di akhir, which is double subject. Jadi kita harusnya hilangkan they gitu. So their basic aims are very similar, sudah acceptable. Jadi untuk jawaban number 24 adalah delta. 25, it was in a cave near Magdalena, New Mexico, when, sudah jelas ya, karena di awal ini dia ngomongin tentang place. Kalau place berarti relative clause-nya bukan when. When itu adalah refer ke time. Nah, berarti yang cocok adalah where, yaitu pakai W-H-E-R-E, ya, untuk place. It was in a cave near Magdalena, New Mexico, where the oldest known
ears of cultivated corn were discovered, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat, oke, ini kayaknya salah deh, udah jelas gitu secara grammar, karena harusnya place bukan waktu. Kalau misalnya waktu, ini merefer kemana waktunya? Nggak ada. Jadi harusnya adalah where. Udah kita nggak perlu baca opsi yang lain, A is the best answer. Untuk apa ya? Supaya nggak buang-buang waktu gitu. Number 26, the fossil remains of much extinct mammals. Nah, sama nih case-nya. Kita punya subjeknya itu mammals. Mammals adalah countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Countable noun dengan uncountable noun. Kalau countable noun berarti dia bisa dihitung, bisa terlihat secara fisik gitu ya. Kalau uncountable berarti tidak bisa dihitung. Seperti contohnya adalah air. Can you count air or can you count hair? Nah, kalau misalnya noun itu terlalu banyak atau infinite, jadi kita tidak bisa hitung gitu secara satu-satu. Nah, baru kita menggunakan kata much, karena much ini untuk yang uncountable noun. Sedangkan mammals itu bisa dihitung. Ya, apalagi di sini tulisnya have been found, berarti sudah ditemukan. Therefore, untuk jawaban dari 26 adalah alpha dan jawabannya harusnya adalah many. The fossil remains of many extinct mammals have been found in the tar pits at Rancho La Brea in Los Angeles. So A must be the best answer. Yaudah, kita nggak usah lihat opsi yang lain. Therefore, number 27, Starks can detect minute electrical discharges coming from its prey. Nah, ini adalah apa ya, a bit tricky karena di awal ini tidak ada yang salah ya. Can detect ini masih oke. Electrical discharge berarti ini adalah adjective dengan discharge-nya adalah noun berarti masih oke. Coming from its prey, coming adalah bentuk verbnya tapi dia bentuk jiran jadi masih oke. So yang terakhir adalah its prey. Nah, lihat subjek di awal, kita punya kata sharks, yaitu plural, jamak. Berarti si pronounnya atau kata ganti bendanya itu harusnya jamak juga, bukan singular. It's adalah untuk kata ganti single. Misalnya hewan seperti sheep gitu ya, sheep-nya cuma satu, berarti its tail misalnya. Nah, its ini beda ya dengan contraction seperti it yang menggunakan apostrophe is. Nah, yang pakai apostrophe ini adalah singkatan dari kata it is. Tapi kalau it yang tidak ada apostrofi, dia adalah bentuk possessive pronoun alias kepunyaan. Berarti its tail ini maksudnya adalah buntutnya si sheep, itu buntutnya si domba. Ya, jadi untuk its di sini dia merefer ke sharks. Well, technically betul karena dia hewan, tapi sharksnya banyak. Jadi bukan its melainkan they. Ya, sorry, harusnya their karena dia possessive pronoun. So the best answer number 27 adalah delta. Okay, that's all guys. Oh, it's sharply at 8. Let's check the answer together ya. Alright, I think I need to remove this first atau kita pindahkan in case kalian mau take screenshot nanti. Okay. Alright, so let's check. 16 lighter, largest, destructive, and to play across which prepositional pronoun themselves was 24 itu harusnya diomit ya alias dihilangkan. Lalu 25 itu where, kemudian 26 itu many, lalu 27 adalah there. Oke, betul semua ya. So, what do you guys think about today's lessons? I hope you guys have correct answer. Boleh ditulis lagi ya. Dari 16 sampai 27 berapa nomor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nomor, boleh ditulis berapa correct answers ya. Misalnya 8 out of 12, 9 out of 12. Already got it. 10 out of 12. Wow, good job Intan. Lily got 7 out of 12. Not bad, Lily. You haven't count with the previous question. Nah, di total itu boleh berapa? Tulis 8 of 12, not bad. Kayaknya nggak ada yang dapat sampai low banget ya. Awesome learning session. Thank you. I actually wanted to have like a survey, like mini survey. You guys can screenshot it if this necessary ya, before we move on with the next slides. Boleh 1 seconds. Oke, that's all. Ini boleh dihapus ya. Sebenarnya mau minta buat ini ya, rate aja untuk make sure you guys have understood everything. Boleh di rate kemudian masukin ke drop chat box, lalu kita officially bisa selesai. Ya. Thank you so much for amazing class. Thank you everyone for the participation. That was amazing. I think I still can wait aja, gak apa-apa, sambil I will go back to Kak Angel ya, because it's already 8 p.m. Hi Kak Angel.
Halo, it's fine sebenarnya tidak apa-apa. Aku senang melihat teman-teman yang sangat antusias belajar di malam hari ini. Take your time guys, karena ini juga hari terakhir. Aku mau memberikan sedikit kesempatan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh. Kita masih memberikan waktu gitu. Dan nanti aku harap teman-teman setelah ini jangan pergi dulu karena ada dua hal penting yang akan kita lakukan sebelum kelas ini selesai. Yang pertama ada pengumuman dari aku yang sangat-sangat super important. Aku yakin kalian akan suka sama pengumuman yang akan aku berikan nanti. Dan yang kedua adalah kita akan berfoto bersama. Jadi I'm really really hoping you guys can stay for a little while and bear with us dulu sebentar. Apakah ada yang mau bertanyakan dulu teman-teman? Oh, tapi lagi pada ngisi ya. Oke, sorry 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 sorry. Ini jadi jadi terpecah fokusnya. Punten punten. Oke oke nggak apa-apa. Ini dikerjain dulu aja. Nanti kalau sudah selesai baru, aku langsung pengumuman aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian taruh di chat box aja, selesai pengumuman nanti kita bahas sebentar kalau ada pertanyaan. Gitu ya. Oke. Mhm. Sudah ada yang menjawab, Kak Eka. Thank you, Kak Eka. Tapi ini optional aja sih, Kak, nggak apa-apa, langsung aja. Nggak apa ya? Oke Iya, oke oke. langsung aja. Aku stop Oke, share kalau ya. gitu teman-teman aku, share screen ya ke kalian semua. Oh, dan maaf ya sudah diturunin ininya, eee, tadi rating-ratingannya. Oke, aku punya pengumuman yang sangat penting buat kalian guys. Buat aku sih ini penting. Oke, yang pertama, hari ini adalah hari terakhir TOEFL IPT Preparation Class di Punya Arti. Senang bisa mengenal teman-teman baru dan juga menemani kalian belajar selama 2 hari ini guys. Dan aku harap teman-teman juga bisa stay tune karena kita masih ada juga event-event kelas bahasa Inggris setelah ini. Nanti aku jelaskan lagi di akhir. Oke, sebelumnya teman-teman, aku punya nah, ini beberapa hal sih, tapi aku akan coba jelaskan secepat mungkin gitu ya. Yang pertama guys, kita punya TOEFL ITT Prediction Test dan ini gratis. Jadi buat teman-teman kan sudah 2 hari nih belajar ya sama Kak Devi gitu kan, sudah banyak eh, mencoba latihan soal, kemudian mengerti prinsip-prinsip untuk TOEFL ITP. Nah, kita menyediakan prediction test untuk teman-teman semua bisa coba. Nanti akan aku share linknya di kolom chat buat kalian. Itu nanti teman-teman bisa pakai, kemudian setelah sudah mengerjakan itu sekitar 40 menit. Kalau sudah mengerjakan nanti hasilnya akan di-emailkan ke email teman-teman. Jadi pastikan itu emailnya email yang aktif yang dimasukkan. Kemudian juga ditunggu gitu dalam biasanya 2 hari, 1 sampai 2 hari gitu hasilnya akan keluar. Itu yang mau aku share dulu. Jadi buat yang belum apalagi buat yang belum pernah TOEFL ITP ya, I think this is a very good chance for you untuk mengetes gitu, sebenarnya aku sudah seberapa bisa sih bahasa Inggris ini gitu. So it's a very good one. Dan aku tadi kan cerita ya, aku membaca semua feedback dari teman-teman juga gitu, Kak Devi tetap mereka semua berkata, "Kak, ini kelasnya sebentar banget, aduh butuh lebih lama durasinya," gitu ya. Tenang saja teman-teman, semua itu sudah kami tang rangkum, sudah kami terima semua feedback-nya dan Eee, sekarang di Punya Arti kita mau menyediakan juga kelas yang lebih intensif buat teman-teman yang merasa memang membutuhkan kelas yang lebih lama dengan materi yang lebih lengkap gitu ya, teman-teman nanti bisa, eee, ikut di kelas TOEFL ITP for Scholarship Bootcamp. Ini juga salah satu kelas yang ada di Punya Arti yang launch tahun ini. Jadi, TOEFL ITP for Scholarship Bootcamp ini tidak hanya untuk persiapan teman-teman tes TOEFL ITB aja, tapi juga dirancang untuk menolong teman-teman mempersiapkannya yang sejalur dengan persiapan beasiswa
sesuai dengan pilihan kalian. Nah, nanti di kelas ini teman-teman, kalian juga akan diajar oleh tutor-tutor yang sudah experience di bidang English education, kemudian juga tidak hanya itu, mereka juga orang-orang yang berpengalaman di study abroad dan juga awardee-awardee beasiswa. Jadi memang ini sudah kami buat gitu untuk menolong teman-teman bisa mendapatkan apa ya, semacam kelas persiapan yang lebih lengkap gitu. Jadi kalian bisa benar-benar siap secara skill, kemudian juga skill bahasa Inggris maupun juga untuk persiapan beasiswa gitu. Kemudian teman-teman, untuk kelas ini sendiri aku bakal jelasin lebih detail apa aja isi dari IELTS ataupun TOEFL for Scholarship Bootcamp ini. Sebenarnya ada 3 hal utama. Yang pertama itu ada core program, ada after program, dan juga ada community. Untuk core program sendiri, sebenarnya di sini teman-teman nanti akan benar-benar full intensif belajar untuk bahasa Inggris gitu. Misal kayak di kelas malam hari ini kan kalian ambilnya TOEFL ITP. Jadi di core program ini nanti full teman-teman fokusnya belajarnya TOEFL ITP untuk skills untuk skill-skill TOEFL ITP, dan nanti bakal berisi juga pretest sebelum kalian ikut kelas, kemudian sepanjang kelas juga akan dapat tes untuk tracking progress, bahkan nanti di akhir kelas pun bakal ada tes lagi TOEFL-nya itu supaya kita bisa melihat gitu kan journey kalian belajar itu seperti apa. Nah, ketika sudah selesai ini biasanya 12 sampai 12-an pertemuan sampai 20 pertemuan tergantung kelas yang kalian ambil nanti. Kemudian setelah itu, kalian akan masuk ke after program. Setelah selesai kelas bahasa Inggris, nanti di after program ini teman-teman akan mempersiapkan diri untuk persiapan beasiswa sesuai dengan apa yang teman-teman ambil gitu ya. Mulai dari dokumen yang dipersiapkan, kemudian juga sharing session bersama awardee-nya. Jadi harapannya teman-teman di after program ini kalian tidak hanya siap secara apa ya, em, secara teknis aja, tapi juga secara mentality kalian sudah lebih paham dan lebih mengerti, lebih prepare tentang bagaimana untuk apply beasiswa dan achieve beasiswa gitu. Dan setelah nanti sudah selesai 2 program ini, di yang terakhir adalah untuk community, teman-teman nanti bisa dapat akses untuk mentoring one on one bersama dengan awardee beasiswa, dan juga teman-teman bakal gabung sama komunitas teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi supaya perjalanan besok itu tidak sendiri gitu ya. Semuanya itu lebih menyenangkan dan lebih menolong ketika bersama-sama gitu. Nah, untuk kelas TOEFL ITP Leadership for Scholarship Bootcamp ini, agak belibet aku ya. Itu ada kita punya 2 kelas. Ada yang namanya modular class sama yang full program. Jadi kalau untuk modular class ini teman-teman, ini kelas yang dirancang untuk teman-teman yang hanya membutuhkan skill-skill tertentu. Contoh, Kak, aku cuma pengen ngambil kelas reading aja, atau nggak, aku hanya butuh kelas untuk listening-nya aja. Nah, tuh kalian nanti bisa ngambil modular modular kelas ini. Jadi itu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Kemudian, tapi kalau kalian merasa aku pengennya tuh full package sekalian semuanya, aku pengen belajar yang lebih komprehensif gitu. Tuh nanti kalian bisa pilih untuk kelas yang full program. Nanti di full program ini juga teman-teman yang bakal dapat akses sampai ke tadi after class itu untuk kalian bisa dapat persiapan beasiswa itu. Nanti itu hanya bisa diakses sama teman-teman yang mendaftar di kelas full program gitu. Sampai sini dulu apakah aku jelas, guys? Kalau jelas aku boleh, apakah aku tuh terlalu cepat? Terus tidak bisa dimengerti kah? Kalau ya aku boleh minta tolong jempolnya. Oke. Thank you Kak Devi. Alright. Nah, ini adalah part yang paling menyenangkannya ya. Setelah ini aku akan setelah ini tuh part yang paling menyenangkan dan juga dari kami juga paling membahagiakan untuk memberitahukan kepada teman-teman adalah cedadadang, aduh nggak ada drama ya, tapi ya begitulah. Ini dia, kita punya awardee yang sangat baik hati. Beliau ini baru mau membiayai teman-teman yang membutuhkan TOEFL ITP gitu. Jadi teman-teman kita punya sebuah movement di Punya Arti namanya bagi arti. Jadi itu di mana awardee-awardee ini biasanya mereka menyalurkan
niat baiknya gitu, paying cara mereka untuk pay forward dengan apa yang sudah mereka dapatkan itu melalui berbagai macam cara. Salah satunya kalau di punya arti mereka biasanya juga ngasih scholarship gitu. Nah, untuk kali ini teman-teman kita punya kakak awardee yang sedang berkuliah di UK. Dia awardee beasiswa British Council dan dia eh pengen gitu untuk untuk memberikan beasiswa buat teman-teman gitu. Dan beasiswa ini nanti khusus untuk teman-teman yang mengikuti full program TOEFL ITP di batch 2. Batch 2 itu yang akan jalan di bulan Juli dan juga di batch selanjutnya, hanya di 2 dan 3 batch ini. Dan beasiswa yang dimaksud adalah beasiswa untuk tes TOEFL ITP ya guys. Jadi buat teman-teman yang akan mengambil TOEFL ITP, nanti tesnya akan dibiayai. Bagaimana caranya Kak biar bisa dapat beasiswa ini atau mau apply? Itu yang pertama adalah ada 4 syarat utama. Yang pertama kalian adalah peserta aktif selama kelas di full program punya arti, kemudian konsisten, komitmen, ikut kelas, dan juga dari performa belajar teman-teman juga menunjukkan hasil yang baik. Kemudian teman-teman juga bersedia mengikuti program lanjutan dan tes resmi. Nah, untuk beasiswa ini teman-teman hanya diperuntukkan bagi satu orang di setiap batch. Jadi di batch ini nanti akan diambil satu orang, kemudian di batch ketiga juga akan diambil satu orang. Nanti kalau teman-teman udah daftar untuk full program TOEFL ITB di punya arti, baru nanti akan dibagikan untuk form seleksinya, teman-teman bisa upload dan segala macam. Seperti itu. Oke. Ini apakah membahagiakan buat kalian? Buat aku sih senang mendengar ini ya, berita ini juga tidak dari tim. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Tentang besoknya boleh, tentang kelasnya boleh, silahkan. Kak mau nanya, Kak. Iya, boleh, boleh. Silahkan, Kak. Kak mau nanya untuk yang program yang full program itu berapa lama ya, Kak ya, untuk programnya? Kalau misalnya full program itu durasinya ya, biasanya itu sekitar 2 bulan. Itu udah kelas intensif persiapan sama untuk yang beasiswa yang after ini apa namanya after program ini after kelas jadi aku salah sorry. Jadi nanti dia bisa sekitar 2 bulan. Kalau untuk kelasnya itu biasanya seminggu 2 sampai 3 kali pertemuan dan biasanya malam sih. Begitu, Kak Pravista. Jadi 2 bulan ya, Kak? Kurang lebih 2 bulan. Jadi seminggu itu ada berapa kali pertemuan, Kak? Maling 2 atau 3 ya? Betul. Oh, itu kalau sekali pertemuan berapa ya jam, Kak? Sejam Dua atau 2 jam? Oke, Kak. Thank you, Kak. sama-sama. Oke, Kak Cimoy sudah angkat tangan. Boleh, boleh, silahkan. Oh iya, aku malah belum klik. Halo Kakak, Halo. terima kasih atas kesempatannya. Saya mau Heeh, bertanya Kak, boleh. eh, apakah tadi beasiswa itu ada di seleksi gitu atau gimana Kak? Oke, untuk beasiswanya ini nanti akan diseleksi. Jadi teman-teman nanti setelah ikut kelas, nanti akan aku bakal kasih link untuk teman-teman bisa apply. Nanti di situ baru akan terlihat kan apa aja yang harus diisi dan segala macam. Setelah itu akan dikurasi sama tim dan lalu baru akan kami lanjutkan ke interview. Biasanya gitu. Kalau itu apakah saya berkesempatan untuk ikut beasiswa TOEFL ini? Boleh, tapi syarat yang pertamanya adalah ikut dulu full program di punya arti. Nanti bisa apply. Nanti boleh ikut. Ikut apa Kak? Ikut full program yang ini. Nah, ini dia. Oh, yang full program ini. Oke. Betul. Nanti buat teman-teman yang full program ini bakal berkesempatan buat dapat Hmm. beasiswa. Ini sebenarnya kalau sedikit cerita ya guys juga unexpected juga kemarin ketika ini dihubungin sama awardee-nya gitu sih. Jadi kami sangat-sangat senang sih karena melihat teman-teman yang saling bantu gitu. Kalau kemarin kalian ada di hari pertama, aku udah sempat jelasin kan emang kita adalah suka ini ya, menjembatani orang aja. Oke, coba nih Kak.
Kak Kai Salus, aku baca dulu. Kai Salula. Nah, silahkan Kak. Jadi, Kak, ini les TOEFL-nya minimal usia berapa ya? Oh, nggak ada minimal usianya kok. Boleh. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, dikonfirmasikan, dipastikan, boleh. Permisi Kak, mau nanya. Ya silahkan. Apakah apakah ada untuk kelas yang khusus untuk kayak mereview esai, mock up interview, scholarship gitu Kak? Oke. Kalau untuk kelas esai mockup interview itu nanti teman-teman bisa langsung ke sini. Aku sekalian ini ya, kasih tahu. Jadi punya arti itu kita ada di beberapa channel digital gitu. Teman-teman nanti silahkan kalau ada di Instagram, ada di TikTok, ada di LinkedIn, ada di website juga kita sudah ada. Teman-teman bisa menemukan banyak informasi terkait beasiswa ataupun studi lanjut di sana. Dan menjawab pertanyaannya tadi, kalau kalian butuh mentoring beasiswa yang review esai, kemudian mock up interview, teman-teman bisa ke sini app.punyaarti.com ini adalah, oke ini aku sekalian buka di sini aja ya. Ini adalah platform mentoring beasiswa yang gratis yang sudah ada sejak 2023 kalau nggak salah teman. Wait, sabar ya. Aku sekalian screen share di sini. Nanti Kak, siapa tadi yang bertanya ya Kak? Maaf Kak, aku lupa namanya. Nah, teman-teman yang butuh mentor untuk mereview esai dan juga mockup, kalian bisa ke sini. Nah, namanya app.punyaarti.com. Aku ketik di sini ya. Nanti kalian bisa apply-nya langsung pakai Google account aja dan tinggal dicek secara berkala nih mana nih mentor yang sedang buka sesi gitu kan, sedang buka event gitu. Dan disesuaikan sama kebutuhannya apa nih. Kemarin tuh Kak Mevi ada buka about mockup, ada buka about review esai gitu sih. Emang dia modelnya cepat-cepat dia dapat ya. Jadi begitu. Tadi Kak siapa yang nanya ya Kak? Saya Kak. Oh, Karifka ya. Oke, oke. Jadi nanti bisa pakai ini ya, Karifka. Kalau misalnya untuk yang personal. Kalau misalnya event yang modelnya kayak gini nih, kelas kayak gini juga biasanya ada mendekati pembukaan beasiswa. Contoh kayak LPDP ataupun juga Chevening gitu. Misalnya nanti kita mendekati pembukaan, kita bisa ada kelas kayak sharing session essay gitu sih, yang lebih general. Itu juga nanti gratis. Baik Kak, thank you. Sama-sama. Oke. Apakah ada lagi guys yang mau ditanyakan? All good? Kalau all good, mari kita berfoto teman-teman untuk mengingat malam hari ini. Aku senang sekali teman-teman masih bertahan di sini dengan celotehan aku. So happy dengan segala kerendahan hati buat teman-teman yang bisa on cam. Apa kabar on cam? Thank you juga buat Kak Eka dan juga Kak Kaisa Lula yang on cam dari tadi. Hai Kak Lili. Gitu lagi. Halo. Oke, aku tunggu 5 detik lagi sebelum nanti aku foto setelah ini. Oke, semua siap ya? Akan aku foto dalam 3 detik. Oke, already? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya guys. Tadi ada yang baru open cam. Halo, Kak siapa ya tadi ya? Sebentar ya. Halo Kak Rifka. Oh ini Kak Rifka. Oke. Sekali lagi ya guys. 1, 2, 3. Oke, oh my God, so sweet. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tadi aku sudah share link untuk teman-teman yang mau request recording dan juga mau nyobain prediction test. Linknya ada di chat. Nanti aku share lagi di grup Telegram buat kalian bisa akses. Thank you so much. Aku juga mau say thank you untuk Kak Devi. Terima kasih banyak. 2 hari ini belajar banyak. Terima kasih, Kak. Thank you buat semuanya juga ya.
Oke, terima kasih guys. Kalau begitu aku Angel mewakili punya arti pamit undur diri. Kita bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Sehat selalu and I'll see you again. Bye. Bye Kak Angel, thank you so much. Kak Bye Devi, Kak Devi. Angel.